Tapi karena karung rumput di belakangnya cukup berat, sepedanya ambruk ke samping kiri. Dengan tergopoh-gopoh, Harry membangunkan sepedanya beserta karung rumput di boncengan. Dengan gemetar, dia memperbaiki posisi karung di boncengannya yang sudah nggak seimbang lagi. Dia mendengar ada suara mirip roda sepeda yang berjalan mendekati kakinya. Dengan takut-takut, Harry menoleh ke arah sumber suara. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Kabar kalian gimana? Nafas masih teratur? Detak jantung masih kedengeran? Coba cek. Masih. Syukurlah. Itu tandanya kalian manusia. Soalnya kalau detak jantungnya gak kedengeran tapi kelihatan, itu tandanya Anda kuyang. Maaf ya, lama gak upload video. Maklum lagi banyak kerjaan, so sibuk. Malam ini saya mau memberanikan diri bercerita tentang sisi horor dari kejadian tragedi pembantaian jemaah pengajian sebuah aliran Islam di dalam sebuah musola yang terjadi di tahun 1989. Satu bangunan musola dibakar aparat. Di dalamnya terdapat imam, para perempuan dan anak-anak. Mereka semua terpanggang hidup-hidup. Sebuah tragedi yang sangat memilukan. Kebetulan lokasi tersebut gak jauh dari tempat saya tinggal. Dalam kisah ini, semua narasumber gak akan saya sebutin nama aslinya, karena terlalu berbahaya. Karena meskipun peristiwa ini sudah lewat 32 tahun lebih, tapi di momen-momen tertentu isunya pasti naik. Biasalah, dunia politik kan gak ada habisnya. Yang belum tahu cerita lengkapnya bisa googling atau cari di YouTube di channel-channel politik semacam CNN atau Tirto ID. Walaupun gak sedikit terjadi penyimpangan fakta. Di sini saya hanya akan bercerita dari sisi saya pribadi dan masyarakat sekitar di luar sisi politik. Sebelumnya misi-misi dulu nih sama Danyang Politik yang jaga wilayah. Numpang-numpang mbah, anak setan mau curhat. Dimulai sekitar awal Februari tahun 1989. Saat itu saya masih kelas 5 sekolah dasar. Waktu jam istirahat, teman sebangku saya cerita kalau di dusunnya sekarang ada sekelompok orang yang membangun sebuah musola baru dan beberapa rumah yang menurutnya aneh. Warga nggak tahu kapan mereka datang, tapi setiap hari jumlahnya bertambah puluhan orang. Tahu-tahu komplek tersebut penuh sesak sampai di emper-emper rumahnya. Mereka sering terlihat berlatih bela diri dan mereka juga sering mengambil hasil kebun warga tanpa izin. Menurut mereka bumi ini milik Allah. Warga sekitar takut terhadap kelompok tersebut. Keberadaan mereka juga menjadi gosip panas di antara warga dusun 1 sampai dusun 3. Di tanggal 6 Februari, kami sekeluarga panik karena mendengar terjadi bentrok di komplek musola antara aparat dan jamaah Warsidi. Salah satu aparat yang bernama Kapten Sutiman tewas dibantai massa jamaah. Bukan kematian sang kapten yang bikin kami sekeluarga panik, tapi karena ibu saya sampai maghrib belum pulang. Padahal hari itu ibu saya ada jadwal nagih kreditan pakaian di dusun tersebut. Dan kebetulan sendirian mengendarai sepeda ontel. Padahal biasanya diantar bapak pakai sepeda motor. Menurut ibu, karena dekat, mending sendirian naik sepeda. Setelah maghrib, ibu saya pulang diantar oleh petugas kelurahan. Soal gimana ceritanya ibu saya pulang gak akan saya ceritakan, soalnya panjang. Besok paginya, saya terbangun oleh suara yang mirip petasan. Lalu saya keluar rumah. Saya ingat hari itu saya ulang tahun yang ke-10. Saya lihat bapak lagi nongkrong di sawah. Saya pun ikutan nongkrong sambil mendengarkan suara petasan.
Tapi kata bapak, itu bukan suara petasan, melainkan suara tembakan senapan. Saya ketakutan lalu masuk rumah. Coba, siapa di antara kalian yang pas hari ulang tahunnya disambut sama suara tembakan? Hari itulah terjadi pembantaian jemaah Warsidi oleh aparat gabungan. 130 orang tewas, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak. Hari itu juga ada pemberitahuan bahwa semua warga dusun 1 sampai 3 tanpa terkecuali nggak diizinkan keluar dari rumah selama beberapa hari. Kami diwajibkan menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Sekolah juga diliburkan. Jadi buat kalian yang kemarin-kemarin mengeluh soal PPKM, kalian belum tahu rasanya nggak boleh buka pintu selama berhari-hari. Besoknya kami kedatangan tamu. Ternyata itu keluarga teman sebangku saya. Mereka datang diantar oleh aparat. Ternyata bapak teman sebangku saya itu adalah teman bapak saya. Mereka mengungsi di rumah kami selama semingguan karena ketakutan. Suasana di hari-hari itu sangat mencekam. Di mata kami para warga, saat itu tidak ada rasa empati atau keberpihakan. Yang ada cuman ketakutan dan kengerian. Bagi kami, aparat itu menakutkan. Begitu juga dengan jamaah Warsidi. Mereka juga orang-orang asing yang gak kami kenal, entah dari mana datangnya. Cuma ada satu warga yang ikut menjadi jemaah dan ikut pula menjadi korban. Kebetulan rumahnya paling dekat dengan musola tersebut, dan juga salah satu teman bapak. Kata bapak, padahal orangnya baik banget. Bapak sangat menyesalkan kenapa orang tersebut ikut dalam jamaah Warsidi. Kejadian horor terjadi setelah peristiwa pembantaian terjadi. Yang paling saya sering dengar adalah adanya hantu kepala gelundung plecek di sekitar lokasi kejadian. Oh iya, letak lokasi kejadian itu di ujung dusun. Dusun tersebut dusun terpencil. Kalau kalian ingat cerita tentang keranda terbang, nah, jalan itulah yang harus dilewati. Dusun itu bernama Dusun Talangsari 3. Sementara dusun kami Dusun Talangsari 2. Kebayang ya seberapa dekat. Untuk mencapai dusun tersebut, kalau dengan kendaraan beroda kami harus keluar dusun, melewati dusun 1, lalu melewati perladangan sekitar 3 km. Tapi kalau jalan kaki cukup dengan menembus mak belukar sejauh 1 km. Itu juga jalur yang dilewati oleh anak-anak sekolah. Dusun 3 baru dihuni belasan kakak, jadi belum ada bangunan sekolah. Anak-anak dari Dusun 3 bersekolah di SD Dusun 2. Sekarang masuk ke cerita horornya. Sebut saja namanya Harry. Dia memiliki sebidang ladang yang letaknya di sekitaran lokasi kejadian. Jadi kalau pergi dan pulang ke ladang harus melewati bekas lokasi kejadian. Saat itu baru lewat sebulan dari tanggal kejadian. Jam 6:30 malam, Harry baru bertolak untuk pulang. Di sini umum orang pulang dari ladang malam hari, terutama yang punya hewan ternak. Biasanya setelah selesai di ladang, mereka menyabit rumput untuk ternak mereka. Baru setelah itu pulang. Begitu juga dengan Harry. Setelah karungnya penuh rumput, dia mulai mengayuh sepedanya menuju pulang. Jalanan saat itu sepi, karena memang jauh dari perkampungan. Tidak ada suara manusia. Cuma suara kayuhan sepedanya sendiri yang Harry dengar. Jalanan yang ia lewati cuma jalan tanah merah yang kalau hujan dikit pasti licin. Untung hari itu nggak turun hujan. Di kanan jalan berupa semak belukar yang belum ditanami. Sementara di kiri jalan ada perkebunan kelapa. Setelah perkebunan kelapa ada jalan menikung. Tepat di tikungan itulah dulu musola itu berdiri. Harry terus mengayuh sepedanya sampai di perkebunan kelapa milik warga yang bersebelahan dengan lokasi kejadian. Samar-samar dia mendengar suara kelapa jatuh dari arah kebun kelapa. Lalu Harry menoleh ke arah sumber suara.
terlihat ada sepasang cahaya merah di atas tanah di bawah pohon kelapa. Harry memelankan kayuhannya dan berusaha menajamkan penglihatannya. Lalu sepasang cahaya itu padam. Harry kembali mengayuh sepedanya, tapi matanya masih melihat ke arah kebun kelapa. Lalu kembali terdengar suara kelapa jatuh tidak jauh dari tempat pertama kelapa jatuh tersebut. Karena penasaran, Harry menghentikan sepedanya. Dia pikir itu kelapa jatuh. Dia berniat mengambilnya untuk dia bawa pulang. Lalu Harry menyetandarkan sepedanya dan masuk ke dalam kebun kelapa. Saat itu suasana mulai gelap gulita. Harry mencari-cari benda jatuh yang dia pikir itu kelapa. Dia menggunakan kaki kanannya untuk menyibak rumput. Beberapa menit dia habiskan untuk mencari buah kelapa tersebut. Tapi hasilnya nihil. Harry memutuskan keluar dari kebun dan melanjutkan perjalanan. Saat Harry hampir sampai di tempat sepedanya berdiri, kembali terdengar bunyi kelapa jatuh dari arah kebun. Harry menoleh ke belakang. Dilihatnya ada sepasang cahaya merah lagi. Karena saat itu mulai gelap gulita, cahaya tersebut terlihat lebih terang dari yang pertama dia lihat. Dan cahaya itu mirip sepasang mata. Harry mulai merasa ketakutan. Tengkuknya mulai merinding. Lalu dia buru-buru menaiki sepedanya dan mengayuhnya dengan kekuatan penuh. Begitu sampai di tikungan, kembali terdengar bunyi kelapa jatuh. Harry ketakutan. Saat itu dalam pikirannya cuma satu. Itu pasti bukan kelapa. Harry mengejut sepedanya lebih kencang lagi. Keringat dingin mulai keluar. Tiba-tiba di depannya, dari arah batas antara kebun kelapa dan bekas lokasi kejadian, ada sebuah benda menggelinding ke arah jalan. Begitu benda mirip bola itu sampai di tengah jalan, bertepatan dengan roda sepedanya yang juga tepat di tengah jalan, Harry membanting setir sepeda menghindari benda tersebut. Tapi karena karung rumput di belakangnya cukup berat, sepedanya ambruk ke samping kiri. Dengan tergopoh-gopoh, Harry membangunkan sepedanya beserta karung rumput di boncengan. Dengan gemetar, dia memperbaiki posisi karung di boncengannya yang sudah gak seimbang lagi. Dia mendengar ada suara mirip roda sepeda yang berjalan mendekati kakinya. Dengan takut-takut, Harry menoleh ke arah sumber suara. Ternyata itu suara benda yang mirip bola yang sedang menggelinding ke arah kakinya dan langsung menabrak kakinya. Harry spontan meloncat sambil memaki saking kagetnya. Ternyata itu bukan bola. Itu kepala manusia, lengkap dengan rambut dan jenggot. Matanya merah menyala dan kepala itu menyeringai ke arah Harry. Badan Harry gemetaran. Seketika dia merasa lemas, tak bertenaga. Dia cuma bengong menatap kepala tersebut yang mendesis-desis. Lalu kepala itu memantul seperti bola. Kesadaran Harry pulih. Dia berteriak menyumpah serapahi makhluk tersebut sambil tergopoh-gopoh mengayuh sepedanya. Dalam kurun waktu 2 bulan ke depan, ada lebih dari 4 orang yang mengaku dihantui hantu kepala saat melewati lokasi kejadian. Ada lagi cerita horor dari pemborong kelapa yang biasa memborong kelapa di kebun samping lokasi kejadian. Namanya sebut saja Pak Kus. Biasanya dia tiap bulan memanen kelapa di kebun itu. Tapi di bulan Februari itu dia tidak memanen kelapa karena masih diliputi perasaan takut. Maklumlah, kebun tersebut benar-benar di sebelah lokasi kejadian. Di bulan selanjutnya, dia baru berani memanen kelapa. Seperti biasa, dia memanjat satu demi satu pohon dan menurunkan tandan-tandan kelapa tua. Hari itu panenan banyak karena sempat libur 1 bulan. Begitu selesai, dia mengumpulkan semua kelapa di satu lokasi yang dekat dengan jalan untuk kemudian nanti dijemput oleh mobil pemborong. Saat memisahkan kelapa dari tandannya, Pak Kus menemukan banyak rambut manusia yang tersangkut di tandan kelapa. Seketika dia ingat cerita orang-orang tentang kejadian di hari pembantaian. Pak Kus sempat trauma dan gak mengambil kelapa di kebun tersebut selama berbulan-bulan ke depan.
Jadi di hari kejadian itu, saat aparat sudah mengepung musola, mereka tidak menemukan para lelaki dewasa. Di dalam musola yang terkunci dari dalam itu hanya berisi sang imam, para perempuan dan anak-anak. Aparat mencari cara bagaimana mengetahui keberadaan para lelaki dewasa. Lalu entah gimana ceritanya, mereka berhasil mendekati seorang anak laki-laki yang adalah anak dari anggota jemaah tersebut. Si anak dibujuk supaya memberitahukan keberadaan para lelaki dewasa. Dari si anak kecil tersebut diketahui bahwa ternyata para lelaki dewasa bersembunyi di atas pohon kelapa di sekeliling musola. Setelah dicek, ternyata benar. Di atas pohon-pohon kelapa itu, para lelaki dewasa sudah bersiap dengan senjata masing-masing. Panah beracun, golok dan celurit. Lalu para aparat menembaki orang-orang tersebut. Satu persatu mereka berjatuhan. Dan sangat mungkin banyak yang rambutnya nyangkut di antara tandan-tandan kelapa. Mayat-mayat tersebut nggak semuanya berhasil dievakuasi. Banyak di antaranya yang hanyut di sungai yang dekat dengan lokasi kejadian. Sampai sebulan kedepannya, warga sekitar masih sering menemukan bagian-bagian tubuh yang membusuk di sepanjang sungai tersebut. Ada lagi cerita horor dari seorang pemilik sawah yang tidak jauh dari aliran sungai tersebut. Sebut saja namanya Pak Madi. Siang itu dia selesai membajak sawahnya. Malamnya selepas isya dengan berbekal cangkul dan senter, dia berangkat ke sawah berniat membuka tanggul pembatas aliran air. Kebetulan malam itu bulan sedang cerah. Pak Madi tidak menyalakan senter supaya ngirit baterai. Dia berjalan menyusuri tanggul kecil pembatas antar sawah. Awalnya dia merasa ada suara samar seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Tapi lama-kelamaan suara itu makin jelas. Suaranya mirip langkah kaki anak kecil, ringan dan pendek-pendek. Dia merasa aneh. Masa iya malam-malam ada anak kecil di tengah sawah? Lalu dia menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Pak Madi kembali melanjutkan langkahnya. Langkah kecil di belakangnya juga kembali mengikutinya. Pak Madi mulai ketakutan. Dia mempercepat langkahnya dengan setengah berlari. Suara di belakangnya akhirnya menghilang. Pak Madi merasa lega. Lalu begitu sampai di tanggul yang dimaksud, dia mulai membungkukkan badan bermaksud mulai bekerja. Belum sampai dia mengayunkan cangkulnya, dari ekor mata kirinya dia melihat ada sesuatu yang melompat-lompat menuju ke arahnya. Lalu Pak Madi menoleh untuk memastikan. Karena malam hari, Pak Madi butuh beberapa detik untuk memastikan makhluk apa yang sedang mendekatinya. Dan betapa terkejutnya dia setelah tahu apa yang sedari tadi mengikutinya. Ternyata itu sebuah tangan dari batas siku sampai jari jemari yang sedang berjalan ke arahnya dengan cara yang sangat aneh. Menurutnya cara berjalannya mirip ulat. Melengkung lalu maju, melengkung lagi lalu maju. Pak Madi spontan melemparkan cangkul yang dipegangnya, lalu lari pontang-panting meninggalkan pekerjaannya sambil berteriak, "Setan!" Dan banyak juga kejadian horor di sepanjang sungai tersebut yang gak bisa saya ceritakan satu-satu. Kebetulan sungai itu bagian hulunya di Dusun 3, sementara bagian hilirnya di dusun kami. Ada lagi satu anggota jemaah yang tempat tinggal aslinya gak gitu jauh dari lokasi. Mungkin sekitar 10 km. Di sebuah dusun terpencil di dekat hutan Wekambas. Sejak ikut bergabung dengan jemaah tersebut, dia menjual semua aset miliknya dan tinggal di komplek musola tersebut beserta keluarganya. Setelah tragedi terjadi, dia salah satu yang selamat. Entah gimana ceritanya ya, pokoknya dia selamat. Tapi sejak tragedi itu, dia terus bersembunyi, gak berani pulang. Setelah berbulan-bulan bersembunyi, dia memutuskan pulang kembali ke dusunnya sendirian. Tapi begitu turun dari kendaraan umum dan mulai berjalan kaki menuju dusunnya, orang-orang mengenalinya. Mereka meneriakinya, "Si A pulang, si A pulang." Tapi tidak ada yang berani berbuat apa-apa.
Lalu salah satu warga yang paling berpengaruh di situ mengejarnya sampai ke perladangan dan membacoknya sampai tewas. Dan ya nggak ada proses hukum memang. Ya iyalah, emang itu zaman kapan. Itu aja yang bisa saya ceritakan malam ini, takut kelepasan ngomong. Jujur saja sebenarnya bisa dibilang untuk cerita ini modal saya nekat. Saya benar-benar nggak berpihak kemanapun. Saya hanya murni bercerita dari sisi horornya saja. Ya, mudah-mudahan tukang bakso depan rumah paham ya. Kejang satu. Aduh. Ya udahlah ya, daripada makin tegang, mending kalian cepat tidur deh. Biar cepat dimimpiin sama hantu kepala gelundung becek. Dan saya dimimpiin sama abang tukang baksonya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi yang mau kirim cerita, silakan ke email podcastkopihitam@gmail.com. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.